Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir semua. Iya. Sudah kita lanjut materi minggu lalu bab 10 tentang para ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia atau metode dakwah Islam pada para ulama di tanah Jawa. Ada bukunya di depan, halaman 264. Dari siapa yang tahu Pak? Di mana tidak ada ajaran yang dilakukan secara mendadak. Segala sesuatu kita tidak nampak pasti ada tahapannya atau ada prosesnya. Bahkan ada yang bertentangan dengan Islam, misalnya tradisi minuman tua. Nah di lingkungan kalian ada nggak juga orang yang jualan atau minuman keras seperti itu? Tapi ada. Tapi itu juga termasuk tugasnya wali songo dakwah, baik itu penerapannya atau mengajarkannya dengan cara kerusuhan atau agama yang agar tidak terjadi keributan. Yang kedua itu ada moderat, tidak menyakiti. Kalau tadi tidak menyebarkan ajaran Islam itu tidak dengan menyakiti, tetapi dengan caranya para agama ini dia itu tidak mengusik tradisi asli mereka bersama, bahkan tidak mengusik ajaran-ajaran yang sudah mereka anut secara masing-masing. Nah, ada juga migrasi keluarga yang terbesar adalah menjadi yang ada di Jawa. Ini dia datang Nusantara pada zaman Raja yang memegang pemerintahan di wilayah Jawa pada tahun 1912 Masehi. Tanggal ini dia tinggalnya di Jawa, mendirikan sebuah perkampungan dengan nama Era. Era itu ada keluarga Jawa. Keluarga Jawa ini dia datang pada zaman yang memberikan keluarga ini menetap di pantai atau Sumatera. Keluarga inilah yang menyusun Betawi atau tulisan Jawa. Seperti di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang menggunakan bahasanya masing-masing Nusantara, yaitu aksara Jawa. Yang ketiga ada keluarga Siak, yaitu keluarga yang datang dari kami pada 1999. Yang terakhir itu ada keluarga Rumai. Keluarga Rumai ini dia menetap di utara dan bidangnya utara, kemudian memberikan hutan untuk Pulau Sumatera dengan nama sejarah dakwah Islam Wali Songo. Dalam buku sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Soleh Mutara, Wali Songo itu berasal dari dua kata, wali dan songo. Wali itu apa? Wali itu berasal dari bahasa Arab, yaitu waliullah, artinya orang-orang yang dicintai Allah atau orang-orang yang mencintai Allah. Songo itu artinya 9. Jadi wali songo itu adalah 9 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang yang mencintai Allah. Nah, ada metode dakwah wali songo. Metode yang pertama itu ada ceramah. Ceramah ini merupakan strategi dakwah yang dilakukan oleh para ulama atau ustaz. Ini ceramah tanpa ulama, tapi yang dilakukan lebih dari satu. Sama ada. Yang pertama itu ada ceramah
Bila tadi ceramah itu ketika para ustadz atau para penceramah dalam rangka syiar kepada masyarakat, dia menunggu jamaahnya itu lebih dari satu, walaupun dua itu juga termasuk ceramah. Yang kedua itu ada tanya jawab atau diskusi. Tanya jawab ini seperti kita melakukan kegiatan di kelas seperti pembelajaran yang ada diskusinya. Itu habis setelah didiskusikan kita dipresentasikan, itu juga termasuk menggunakan metode yang masih efektif untuk mengingat daya pikir kita ketika gurunya sudah menjelaskan, dan kalian itu untuk menjelaskan ulang apa yang sudah kalian tangkap. Yang ketiga ada keteladanan. Wali Songo memberikan teladan nyata kepada masyarakat. Seorang tokoh agama dan seorang mubalik harus mampu memberikan teladan, karena masyarakat akan benar-benar sukarela mengikuti ajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa luhur maupun batin. Yang keempat itu ada pendidikan. Pendidikan itu tidak termasuk sekolah saja. Ketika kita mempunyai kemandirian juga itu termasuk pendidikan. Pesantren juga itu pendidikan. Jadi kita menuntut ilmu itu tidak hanya sekolah. Kita menuntut ilmu bisa belajar sama sendiri, membaca buku sendiri, itu juga bisa menambah wawasan kita. Yang kelima itu ada etika dan ekspansi. Beberapa wali songo menempuh strategi mengirimkan utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan ekspansi dan perluasan syiar Islam. Yang keenam ada kesenian. Kesenian itu ada banyak, ada selain budaya, bahasa, adat, dan kesenian daerah menjadi salah satu metode yang mengalami akulturasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang populer sebagai media dakwahnya pada salah satu wali songo. Yang terakhir ada silaturahim. Silaturahim ini para wali songo tidak jarang melakukan kunjungan dan silaturahim kepada masyarakat. Dia menyisipkan pesan damai, ajaran Islam yang menunjukkan dan kasih sayang. Masuk ke wali songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Yang pertama ada Sunan Sewa. Yang Sunan Gresik. Sunan Gresik ini dia dakwahnya menggunakan apa? Sunan Gresik ini dia kelompok dakwah di Jawa yang menggunakan jalur perdagangan dan pendidikan serta membantu rakyatnya melalui keahlian di bidang pertanian. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini dia telah berhasil mendirikan pesantren yang disebut dengan pesantren Ampel Desa yang terkenal dengan ajaran Makimo. Apa itu Makimo? Makimo itu tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak manda dan tidak berzina. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dia menggunakan seni musik sebagai metode dakwahnya. Dia menciptakan alat dengan gamelan bonang dan menyisipkan nilai tauhid dalam semua rakyat lagu yang disebut dengan lagu tombol hati. Nah yang keempat itu Sunan Derajat. Sunan Derajat ini dia fokusnya pada pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi kaum miskin serta anak yatim. Yang kelima ada Sunan Giri. Sunan Giri ini dia berdakwahnya menggunakan jalur politik. Di Giri kedatang dan menciptakan permainan yang disebut dengan permainan 19 Yang selanjutnya itu ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini dia salah satu tokoh yang paling menonjol dalam akulturasi budaya. Dia menggunakan media dakwahnya yaitu media wayang kulit. Yang ketiga dakwah itu menggunakan wayang kulit. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Ini dia ahli fikih yang sangat toleran. Beliau melarang penyembelihan sapi di Kudus untuk menghormati umat Hindu. Yang selanjutnya Sunan Muria. Dia mungkin berdakwahnya di daerah terpencil dan merangkul masyarakat lapisan bawah seperti petani dan nelayan. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini dia menggabungkan dakwahnya dengan kekuasaan politik di Kesultanan Cirebon dan ada yang ditanyakan materi hari ini? Jadi tadi dakwah Islam masuk ke Nusantara pada abad berapa? Pada abad ke-7. Nah, ada juga strateginya. Yang pertama ada strategi atau bertahap. Yang kedua ada pada tidak menyakiti. Nah,
sama matahari itu atau matahari dan sama matahari disebut juga dengan apa itu? Kalau sama itu jadi kalau sama adalah pertama metode selama yang kedua dan yang jawab tiga keteladanan yang keempat pendidikan kelima kita SPLC yang keenam kesenian dan tujuh silaturahmi. Kakak materi ini kita berbagi paham kita langsung mengerjakan soal ayat kemudian juga contoh. Jawaban yang akan tulis yang bagi kakak metodenya yang menggunakan dan di dalam makanya diberikan yang presentasi dari kelompok tersebut jika ada salah kata atau kurangnya kami minta maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama adalah 9 orang di jawab yang kita ini harus dia meter dua lah. itu Islam ada